Assalamualaikum anak-anak Umi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di video pembelajaran kali ini masih membahas mengenai sumber daya alam. Jadi di buku tema 3 ini atau tema C yang berjudul Peduli Terhadap Makhluk Hidup itu masih membahas mengenai sumber daya alam. Dimana yang akan kita bahas yaitu kenampakan alam yang dapat kita tahu kondisi alam kita seperti apa. Nah, baiklah, silahkan disimak ya video pembelajaran dari Umi. Semoga anak-anak Umi bisa mengerti. Simak ya. Nah, pertama kita kenali dulu apa itu lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Jadi lingkungan tempat tinggal kita itu akan mempengaruhi perkembangan kehidupan kita ke depannya. Jadi itu yang dinamakan dengan lingkungan. Selanjutnya kita kenali juga lingkungan sekolah kita. Nah, di lingkungan sekolah juga ada yang namanya lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Di mana lingkungan biotik itu berupa apa, Umi? Nah, seperti teman-teman, bapak atau ibu guru, kalau kita Umi dan Ustadz, dan semua orang yang ada di sekolah, serta tumbuhan dan hewan. Nah, selanjutnya lingkungan abiotik apa? Lingkungan abiotik itu berupa udara, gedung sekolah, meja, kursi, papan tulis, dan berbagai benda mati lainnya. Nah, itulah perbedaan dari lingkungan biotik dan lingkungan abiotik yang ada di sekolah. Selanjutnya, kita akan membahas 4 kondisi alam yang ada di Indonesia. Di mana yang pertama yaitu dataran tinggi, yang kedua dataran rendah, yang ketiga dataran daerah pantai, dan yang keempat adalah pegunungan. Oke, selanjutnya di sini kita kenali dulu pertama yaitu ciri-ciri dari dataran tinggi. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya yaitu dataran tinggi ini terletak pada ketinggian 200 sampai 600 meter dari permukaan laut. Nah, yang kedua, memiliki udara yang dingin. Pastinya kalau di daerah dataran tinggi ini cuacanya dingin, sejuk ya anak-anak Umi. Nah, selanjutnya yang ketiga, cirinya yaitu cocok untuk ditanami tumbuhan seperti teh dan sayur-sayuran. Dan yang keempat, cocok juga dimanfaatkan untuk peternakan sapi perah. Nah, yang kelima, dijadikan sebagai tempat wisata. Dan yang keenam, didominasi dengan pekerjaan sebagai petani dan peternak. Itu adalah ciri-ciri dari dataran tinggi. Selanjutnya, contoh dari dataran tinggi itu di sini Umi mencontohkan ada 4 dataran tinggi yang ada di Indonesia. Yang pertama namanya dataran tinggi Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini terletak di Jawa Tengah. Yang kedua ada dataran tinggi Gayo. Anak-anak Umi bisa lihat ya contoh dari gambar-gambarnya. Dataran tinggi Gayo ini terletak di Aceh. Dan selanjutnya itu ada dataran tinggi Agam, terletak di Sumatera Barat. Dan yang terakhir yaitu dataran tinggi Pagar Alam. Terletak di mana? Pastinya anak-anak Umi tahu ya, terletak di Sumatera Selatan. Tepatnya di di daerah Lahat. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang kedua, ciri-ciri dari dataran rendah. Nah, dataran rendah itu memiliki ciri-ciri seperti memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di permukaan laut. Jadi kurang dari 200 meter. Sedangkan kalau dataran tinggi tadi lebih dari 200 sampai 600 meter di permukaan laut. Nah, yang kedua, itu ciri dataran rendah itu kegiatan penduduknya didominasi atau banyak yang dilakukan seperti perkebunan, pertanian,
industri dan perdagangan. Contohnya hasil dari kegiatan mereka itu seperti padi, karet, tebu, kelapa sawit, pedagang, dan lain-lain. Nah, ciri yang ketiga yaitu tanahnya datar. Yang keempat, ketersediaan air di dataran rendah itu cukup. Dan yang terakhir, banyak dijadikan tempat pemukiman penduduk. Maksudnya dataran rendah ini banyak dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu kita lihat contoh dari dataran rendah. Nah, dataran rendah ini seperti daerah perkotaan. Nah, daerah perkotaan ini banyak terdapat pemukiman penduduk, industri, dan perkantoran. Anak Naomi lihat itu gambarnya di dataran rendah. Selanjutnya itu dataran rendah juga ada daerah pertanian. Contohnya di sini area pertanian ya. Dan ada juga selain di daerah pertanian itu ada perkebunan, industri, dan perdagangan. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri daerah pantai. Nah, daerah pantai ini yang pertama ciri-cirinya yaitu penduduknya banyak melakukan kegiatan di bidang perikanan, perdagangan, dan transportasi. Selain itu, ciri-ciri dari daerah pantai itu memiliki udara yang panas. Selanjutnya, memiliki tanah yang berpasir. Dan yang keempat, terdapat banyak hewan laut seperti kura-kura, kepiting, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya juga, ciri-ciri dari daerah pantai ini juga dijadikan sebagai tempat wisata. Dan yang terakhir, terdapat pohon mangrove untuk menahan laju ombak di pantai supaya tidak terjadi pengikisan di daerah pantai. Nah, ini contoh dari gambar dari daerah pantai ya Anak Naomi. Pastinya Anak Naomi sudah tahu bagaimana gambar dari daerah pantai. Nah, oke, terima kasih. Cukup sekian materi dari Umi. Semoga anak-anak Umi paham. Semoga anak-anak Umi bisa mengerti yang sudah Umi sampaikan ini. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung hubungi Umi ya. Nah, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.